Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, dalam ibadah minggu kita kali ini akan ada penyerahan adik-adik layan teruna yang sudah CD baru nih ke Pelkat Gerakan Pemuda. Ya, baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita di minggu pagi ini, mari kita siapkan hati dan juga pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita mulai. Selesai, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menghadap Tuhan. Untuk itu kita akan sama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 22 Besar dan Ajaib. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam doa pembuka dan doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, begitu hebat dan luar biasanya kami memiliki Bapa seperti Engkau. Ya Bapa, di saat ini kami yakin dan percaya apabila kami boleh ada sampai dengan saat ini, itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kami selaku kakak-kakak layan masih Tuhan berikan kesempatan sampai dengan hari ini untuk boleh melayani adik-adik kekasih kami. Sebentar lagi Bapa, kami akan membacakan sebagian dari firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, sehingga saat kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, hanya Roh Allah yang kudus saja yang berada di tengah-tengah kami. Berkati kami Bapa, supaya kami bukan saja menjadi pembaca-pembaca yang setia, atau pendengar-pendengar yang setia, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 61. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Hosea 6 ayat 1 sampai yang ketiga, yang menyatakan demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita,
dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Seperti biasa, untuk kelas EK akan dilayani oleh Kak Dianti, dan untuk yang kelas Dwi akan dilayani oleh Kak Charles. Shalom, selamat pagi adik-adik. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan dari Hosea 6 ayat 1-3. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita baca tadi, bahwa Hosea merupakan seorang nabi yang merupakan nabi kecil dari ke-12 nabi yang diutus Tuhan untuk melayani orang-orang atau umat Israel yang ada di kerajaan Israel Utara. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Hosea merupakan gambaran, jadi rumah tangganya Nabi Hosea itu, keluarganya Nabi Hosea itu merupakan gambaran bagaimana hubungan Allah terhadap umat Israel. Seperti yang adik-adik ketahui dan kita baca tadi, bahwa di pasal-pasal yang sebelumnya kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sering melakukan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang diberitakan di kitab Hosea adalah tentang bagaimana ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap Allah sendiri karena mereka menyembah berhala. Adik-adik yang diberkati Tuhan, seperti yang kita lihat bahwa bangsa Israel tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka hidup di dalam dosa dan mereka mencari pertolongan, bahkan mempercayai sesuatu yang sia-sia, termasuk berhala yang mereka sembah. Mereka menggantikan posisi Tuhan dengan allah-allah lain yang tidak berkuasa atas kehidupan mereka. Adik-adik, inilah yang membuat bagaimana Tuhan akhirnya mengutus para hambanya, dan salah satunya adalah Nabi Hosea, untuk menyerukan pernyataan nubuatan Tuhan bagi bangsa Israel. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Hosea di dalam menjalankan tugasnya, di dalam ayat yang tadi kita baca, di pasal ke-6 ayat 1-3, bagaimana ia mau mengingatkan bangsa Israel bahwa bangsa Israel harus tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang maha adil. Tuhan itu juga berkuasa atas setiap ciptaannya di seluruh muka bumi ini. Di mana Tuhan juga berkuasa untuk menghukum, Tuhan juga berkuasa untuk mengampuni. Adik-adik yang diberkati Tuhan, akibat pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel, Tuhan mengizinkan penghukuman terjadi atas bangsa Israel. Dengan cara bangsa Israel dijajah, dianiaya, ditindas, dan juga hidup di dalam pergumulan, kesusahan, kesulitan akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami semua itu. Dan hal ini pula yang menyebabkan bangsa Israel mencari pertolongan kepada sesuatu yang sia-sia. Dan itulah yang mendatangkan hukuman dan murka Tuhan, adik-adik. Maka dari itu, Hosea mengingatkan mereka bahwa kalau mereka mau bertobat, kalau mereka mau berbalik kepada Tuhan, maka keadaan mereka akan dipulihkan. Adik-adik tahu bahwa
bangsa Israel juga adalah sama seperti kita, umat yang lemah, manusia yang lemah, di mana kita tidak sempurna adik-adik, seperti yang digambarkan dalam ayat yang pertama, bahwa sebagai makhluk yang lemah, kita memerlukan kekuatan, kita memerlukan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup merubah setiap keadaan. Baik itu dia sanggup menerkam, dia juga sanggup mau menyembuhkan kita. Dia juga sanggup memukul, bahkan dia juga sanggup membalut luka-luka kita. Karena ketidaksempurnaan itu adik-adik, maka Nabi Hosea berbicara kepada mereka untuk mengingatkan mereka berbalik, bertobat kepada Tuhan. Memang adik-adik, di balik semua penghukuman yang mereka alami, ini merupakan cara Tuhan untuk mengasihi mereka, wujud kasih Allah, karena Tuhan itu peduli kepada mereka adik-adik. Makanya mereka diizinkan mengalami berbagai-bagai kesulitan, supaya mereka sadar, mereka ingat, mereka bisa berubah dan mengubah diri mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Nabi Hosea juga menyatakan bahwa hidup dalam keberdosaan seperti layaknya orang yang sudah mati, di mana hanya Tuhan, di ayat yang kedua, yang sanggup menghidupkan dan juga yang sanggup membangkitkan, bahwa setiap kita manusia yang berdosa, kita diibaratkan seperti orang yang sudah mati adik-adik. Kalau kita sudah mati berarti kita nggak gerak dong, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan semua keadaan kita adik-adik. Untuk itu Nabi Hosea mengingatkan kembali bangsa Israel saat itu, supaya mereka tidak lagi pura-pura, tidak lagi munafik jadi orang, tidak lagi hanya sekedar ritual aja melakukan penyembahan kepada Tuhan, tetapi atau mempersembahkan korban bakaran, tetapi kehidupan mereka masih melakukan dosa. Adik-adik yang diberkati Tuhan, apa yang mau dikasih gambaran di sini oleh Nabi Hosea? Ketika di ayat yang ketiga, Nabi Hosea bilang, kalau bangsa Israel mengenal Allahnya dan sungguh-sungguh mencari Tuhannya, maka mereka akan mengalami pemulihan. Pemulihan ini artinya pengalaman iman yang luar biasa, karena mereka akan mengalami yang namanya bagaimana menikmati anugerah Tuhan itu seperti fajar di pagi hari. Adik-adik bisa lihat ya suasana fajar bagaimana adik-adik, sungguh indah ya. Ketika kita boleh menikmati hidup, kita masih diberikan nafas hidup, ketika kita melihat fajar, kita berkata bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa adik-adik. Boleh memberikan kita kekuatan. Dan juga Nabi Hosea berkata bahwa pengalaman iman hidup bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita mau mengenal Tuhan, mau mencari Tuhan, dan mau mengubah diri kita, maka kita akan merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan seperti hujan pada waktu musim kering yang mengairi bumi. Adik-adik bisa bayangkan, ketika kita dalam kondisi kekeringan, kita butuh air, kita mendapatkan air dari Tuhan. Adik-adik, ini sungguh pernyataan yang luar biasa adik-adik. Lalu bagaimana cara kita untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi? Caranya adik-adik, karena Tuhan itu melihat hati adik-adik. Dia melihat hati kita, sikap hati kita, tulus atau tidak kepada Tuhan. Dia mau kita menjadi pribadi yang setia. Bukan dilihat dari segi bagaimana kita itu kelihatan rohani di gereja. Tetapi Tuhan mau melihat bagaimana di ayat yang ke-6 itu mau dikatakan bahwa bagaimana Tuhan itu menyukai setiap anak-anaknya, setiap umatnya yang benar-benar hidup di dalam kasih setia. Artinya mengasihi Tuhan dengan sungguh, tidak lagi berpura-pura menjadi orang Kristen atau orang percaya, dan mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Itulah yang diperkenankan Tuhan adik-adik. Caranya gimana ya Kak? Ya adik-adik tahu ya, yang pertama, cara kita mengenal Tuhan itu yang pertama sudah sering diucapkan ya sama kakak-kakak di hari Minggu ya. Bagaimana setiap anak-anak Tuhan itu diajarkan untuk yang pertama bertekun di dalam doa setiap hari. Mendekatkan diri kepada Tuhan adik-adik. Bukan karena dipaksa orang tua, tidak adik-adik. Tetapi punya kesadaran,
kesadaran dari hatinya. Ada kerinduan, ada kehausan untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mau mengerti kehendak Allah kalau kita tidak mencari di dalam firman-Nya. Karena firman itu adalah kitab yang terbuka yang isinya tentang pengenalan akan Tuhan. Siapa Tuhan kita? Kita bisa baca di dalam firman Tuhan. Kita memiliki Alkitab, adik-adik. Alkitab inilah yang akan menuntun kita, mendidik kita, memberikan kita hikmat, dan mengajar kita, adik-adik, untuk bagaimana memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, memang kehidupan modern ini sangat serba adik-adik ya. Kalau kakak gambarkan, kita tuh kadang-kadang sering lupa sama Tuhan, adik-adik, sama kayak bangsa Israel. Kalau bangsa Israel mungkin menyembah berhala dalam bentuk patung atau sesuatu ya. Tetapi zaman modern ini berhala-berhala modern itu banyak, adik-adik. Bisa jadi handphone, adik-adik. Kita sudah dibekali dengan handphone. Kita kadang-kadang lupa, adik-adik. Bisa satu hari kita baca SMS, kita lupa kalau kita mau berdoa. Kita bisa melihat HP, YouTube, atau tayangan-tayangan TV lainnya, hobi kita bahkan. Sampai akhirnya kita nggak punya waktu lagi untuk bersaat teduh bersama dengan keluarga kita atau diri kita sendiri ya. Kita membangun hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita malah disibukkan dengan hal-hal yang lain. Sampai kita lupa bahwa 24 jam kita diberikan waktu oleh Tuhan. Untuk apa, adik-adik? Kita mengingat bagaimana Tuhan itu begitu baik di dalam hidup kita. Gimana pemeliharaannya itu sungguh nyata, adik-adik. Jangan sampai kita lupakan itu, adik-adik. Untuk itu Tuhan mengingatkan kita untuk kita bertekun, adik-adik, di dalam mengenal Tuhan lebih lagi. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita harusnya lebih rohani, adik-adik, dari orang-orang yang dulu. Karena apa, adik-adik? Nabi Hosea sendiri melihat bagaimana bangsa Israel zaman itu bobrok sekali moralnya, bobrok sekali rohaninya. Untuk itu, adik-adik, Tuhan mengingatkan kita lewat Nabi Hosea ini, adik-adik, supaya kita sama-sama belajar untuk lebih dekat, untuk lebih mengenal siapa Tuhan kita. Supaya hidup kita ini terus diproses, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Karena iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Tidak hanya itu, adik-adik, bagaimana iman itu boleh berproses dengan lewat tingkah laku kita, lewat tutur kata kita kepada siapa, adik-adik? Kalau kita berhubungan baik dengan Tuhan, maka kita juga akan bisa melihatkan itu, memperlihatkan itu pada sesama kita, di sekitar kita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ada satu berita yang viral beberapa waktu lalu, adik-adik, bagaimana seorang anak Tuhan menjadi contoh yang tidak baik, adik-adik. Dan kakak berharap adik-adik tidak mengikuti contoh ini, adik-adik ya, karena ini dilakukan oleh public figure sendiri, adik-adik, di mana salah satu anggota daripada grup girl band ya, adik-adik ya, bisa-bisanya mengatakan kepada publik di depan orang cara dia memanggil Tuhan. Adik-adik, kalau kita mau mengenal Tuhan lebih baik, kita harus bisa mewujud nyatakan itu lewat perkataan kita, adik-adik. Bagaimana sikap hormat kita kepada Tuhan. Bayangkan, adik-adik, Tuhan itu kudus. Kita ini hanya manusia berdosa, adik-adik. Kalau dibilang jauh dari kekudusan, kita nih jauh banget, adik-adik. Tapi ingat, adik-adik, satu hal. Untuk kita bisa mengenal Tuhan kita, belajarlah dari sikap Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus itu boleh mengalami proses pembentukan, menjadi pribadi yang luar biasa, bisa memberkati banyak orang, adik-adik. Dengan cara apa? Menghargai dan menghormati Tuhan. Justru kalau kita mengenal siapa pribadi Tuhan, kita tidak akan berbuat dengan seenaknya.
menyebut namanya dengan semau gue. Seperti zaman-zaman sekarang adik-adik, zaman-zaman modern. Adik-adik ingat ya, Tuhan melihat adik-adik apa yang kita lakukan. Untuk itu, marilah kita belajar untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dan kehendaki di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Untuk itu adik-adik kita perlu adanya komitmen. Komitmen untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Caranya, buatlah jadwal-jadwal khusus adik-adik. Nanti kakak akan bagikan ya lembar aplikasi untuk kegiatan adik-adik di rumah. Supaya adik-adik bisa membangun diri adik-adik dengan bagaimana cara adik-adik bisa mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kakak percaya adik-adik bahwa adik-adik mampu melakukan semua itu. Mengingat pada tanggal 12 Oktober besok ini adik-adik bahwa Pelkat PKLU Persekutuan Kaum Lanjut Usia akan memperingati Hari HUT ke-10 tahun. Untuk itu adik-adik kita harus bersyukur atas kehadiran daripada oma opa kita yang dimana lewat kesaksian hidup mereka boleh mengajarkan kepada kita banyak teladan, banyak kesaksian hidup yang boleh mereka bagikan bagi generasi-generasi muda saat ini, termasuk kita adik-adik, anak-anak yang hidup di zaman sekarang ini, bagaimana kita mau bertumbuh bersama-sama mengenal Allah Tritunggal secara utuh. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini boleh menguatkan kita dan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Pelkat PKLU. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengar sebagian daripada firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Untuk itu kita akan sama-sama merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar bersama-sama dengan bernyanyi dalam Gita Bakti 78, Yesus Kristus Sumber Hidup. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Kak Charles. Ya, adik-adik sekalian, mari kita tundukkan kepala kita dan kita mau menyerahkan setiap syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab kemurahan-Mu, kasih setiamu sungguh ajaib, kami nikmati dan kami alami. Kesempatan di minggu pagi hari ini, kami masih melakukan ibadah secara online dari rumah. Kami berdoa Tuhan mengurapi setiap pemberitaan firman Tuhan, baik di kelas EK maupun juga di kelas Dwi. Tuhan Engkau menolong memberkati kakak-kakak layan, supaya setiap apapun yang mereka persiapkan boleh menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa secara khusus untuk pelayanan firman Tuhan yang hari ini berlangsung di setiap gereja, secara khusus GPIB Maranatha, di dalam setiap kategorial, baik pemuda dan juga lansia, demikian juga untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan Engkau memberkati, supaya setiap pemberitaan firman Tuhan di hari ini boleh mendapat tempat yang layak di hati setiap kami yang mendengar. Bapa di dalam bagian surga,
Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan menolong secara khusus Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo bersama para menteri. Bapak menolong, Tuhan juga menolong akan para wakil rakyat, baik di MPR, DPR, tentara, polisi, para dokter yang terus berjuang secara khusus untuk menangani kasus COVID-19 yang terjadi atas bangsa kami. Tuhan mendengar akan setiap seruan umat-Mu yang dinaikkan pada setiap hari. Tuhan memperhatikan dan Tuhan melalukan akan sakit penyakit ini sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik, ke sekolah, beribadah, bersekutu, baik di gereja maupun dalam persekutuan keluarga. Kami boleh melakukan aktivitas dengan normal, dengan baik di dalam perlindungan dan penjagaan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk GPIB Maranatha di dalam setiap proses pelayanan yang dikerjakan Tuhan Engkau menolong. Para pendeta, para presbiter, para majelis, Tuhan Engkau menolong, memberkati mereka di dalam setiap usaha, kerja keras mereka untuk tetap memelihara iman jemaat dalam kondisi seperti sekarang ini. Tuhan memperhatikan dan Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk papa, mama, orang tua kami yang membesarkan kami, yang berjerih lelah mencari nafkah, makan untuk kami. Tuhan Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka, apapun itu yang mereka jalani Tuhan. Tuhan boleh memberkati dengan berlimpah-limpah. Karuniakan bagi mereka kekuatan, kesehatan. Karuniakan bagi mereka hikmat bijaksana di dalam membimbing, mendidik kami sebagai anak-anak untuk takut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan pada pagi hari ini juga Tuhan berdoa secara khusus untuk adik-adik layan yang harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari rumah secara online. Di dalam segala sukacita yang mereka alami karena ulang tahun, Tuhan Engkau memberkati. Jikalau mereka mungkin mengalami kesedihan karena berbagai macam peristiwa yang mereka alami, Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, kami juga terus menatang setiap rencana-rencana program untuk GPIB Maranatha di dalam setiap sektor. Dan juga secara khusus untuk persekutuan teruna, Tuhan Engkau memberkati. Sehingga apapun yang kami rencanakan seturut dengan kehendak-Mu berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berdoa untuk setiap adik-adik layan kami di dalam kehidupan mereka sebagai seorang pelajar. Mereka harus belajar dari rumah. Tuhan Engkau memberkati. Kekuatan dari Tuhan, penjagaan dari Tuhan, karuniakan bagi mereka kekuatan, kesehatan, sukacita yang melimpah-limpah. Karena kami percaya bahwa di dalam hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Tuhan setiap kebenaran-kebenaran yang kami dengarkan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami. Untuk kami melihat pengharapan, kasih karunia dari Tuhan boleh terjadi atas kehidupan kami. Bapa di sorga, dengarkan, sambut kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami datang dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai wujud tanda kasih dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk adik-adik di rumah, persembahan bisa dititipkan kepada orang tua masing-masing, atau disetor ke kantor gereja, atau ditransfer ke rekening gereja yang akan ditampilkan. Kita akan sama-sama bernyanyi dalam Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidup.
Baik adik-adik, kita akan berdoa buat persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat ungkapan syukur yang boleh kami berikan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Bapak, apa yang berasal dari kami itu semuanya berasal daripada-Mu saja. Kiranya persembahan syukur yang berasal dari kami ini boleh dipergunakan untuk memperluaskan pekerjaan tangan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah ungkapan syukur hati kami yang kami peralaskan hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Allah yang kudus. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam penyerahan adik-adik Teruna yang sudah di CD, jadi anggota CD Jemaat Baru dari Pelkat Persekutuan Teruna ke Pelkat Gerakan Pemuda. Kak Yosi, Ketua PT, akan menyerahkan daftar nama-nama adik yang sudah diteguhkan jadi anggota CD Jemaat Baru ke Kak Andi sebagai Ketua GP Gerakan Pemuda. Baik adik-adik, saat ini kakak akan menyerahkan nama dari adik-adik yang telah diteguhkan menjadi CD baru dan akan bersama-sama bergabung dengan kakak-kakak di Gerakan Pemuda. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak di Pelkat Persekutuan Teruna, dan kami pengurus serta anggota Gerakan Pemuda menyambut dengan sukacita adik-adik yang baru saja bergabung. Semangat terus dalam gerak pelayanan kita bersama dan gas terus. Adik-adik, kita akan masuk di dalam amanat pengutusan. Untuk itu, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 120, Kristus Memanggil Diriku. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibacakan dan diberitakan baik di kelas Eka maupun kelas Dwi. Untuk itu adik-adik, biarlah kita boleh dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang tadi telah kita dengar bersama, serta marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati adik-adik sekalian dan menyertai kita semua dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, kami
segar, dan hijau. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini, dan kita juga sudah melakukan penyerahan adik-adik teruna ke Gerakan Pemuda. Untuk itu selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Dah. Dadah.